Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, selamat pagi bagi yang menyimak video ini di pagi hari, selamat siang bagi yang menyimaknya siang hari. Dan tentunya selamat sore dan selamat malam bagi yang menyimak pada sore atau malam hari. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana caranya menyikapi rasa cemburu atau bagaimana mengatasi kecemburuan. Sahabat-sahabatku, sebelum kita berbagi tips bagaimana mengatasi rasa cemburu ini, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari cemburu. Ya. Cemburu itu adalah suatu perasaan yang gak enak banget. Ya, jadi suatu emosi, perasaan karena takut kehilangan seseorang. Itulah kecemburuan. Tentu buat mas-mas, mas bro yang sering atau pernah mengalami kecemburuan sudah tahu ya. Rasanya nggak enak banget. Sakitnya tuh di sini banget, gitu ya. Kecemburuan atau perasaan cemburu sangat berkaitan erat dengan hasrat memiliki. Artinya, semakin rasa kepemilikannya semakin besar, maka potensi tersiksa oleh rasa cemburu akan semakin besar. Seorang laki-laki yang betul-betul merasa memiliki pujaan hati, pacar atau istri yang begitu dimilikinya, maka akan berpotensi memiliki rasa cemburu yang besar. Begitu pula dengan perempuan-perempuan atau ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante yang merasa memiliki suaminya betul-betul milikku, maka akan juga berpotensi tertimpa siksaan rasa cemburu. Rasa cemburu ini, selain rasanya nggak enak banget, nyesek banget, sahabat-sahabatku, juga akibat yang bisa ditimbulkan dari rasa cemburu ini bisa gawat kalau tidak terkontrol. Apa aja akibat-akibat dari perasaan cemburu? Bisa terjadi permusuhan. Seorang laki-laki yang punya pacar atau punya istri kemudian cemburu dengan laki-laki lain, maka bisa terjadi permusuhan. Muncul benih-benih kebencian, permusuhan. Bahkan kalau tidak terkontrol bisa terjadi perkelahian, perseteruan, dendam. Bahkan tidak jarang kita melihat dalam berita setiap hari bisa terjadi pembunuhan, penganiayaan akibat dari rasa cemburu. Ya, jadi sahabat-sahabatku, rasa cemburu ini membuahkan atau melahirkan. Jadi rasa cemburu akan melahirkan suatu rasa-rasa baru. Dan rasa-rasa baru ini bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang jahat. Ada dulu kecemburuan, begitu ada kecemburuan, maka timbul rasa baru. Kita sebutnya sebagai pang rasa, cabangnya rasa. Ya, yaitu apa? Kebencian, iri, permusuhan, amarah, dendam, bahkan bisa berbuah tindakan-tindakan kejahatan. Tidak jarang terjadi pembunuhan-pembunuhan akibat atau karena rasa cemburu. Akar atau penyebab utama dari rasa cemburu adalah bukan cinta sejati. Jadi kurang pas kalau orang kadang berkata bahwa cemburu tandanya cinta. Iya, tapi itu bukan cinta yang sejati maksudnya. Ya. Jadi cinta sejati kalau dalam bahasa kitab suci disebutnya agape. Cinta agape itu adalah cinta yang tidak ingin menguasai, tidak ingin memiliki, tapi hanya memberi, memberi dan memberi. Nah, sedangkan cinta dalam tanda kutip ya, cinta yang bisa menimbulkan kecemburuan ini bukanlah agape, tetapi bisa disebut dalam istilah bahasa Yunaninya kan cinta itu ada agape, ada juga philia, ada eros, ada mania dan sebagainya ya. Nah, cinta yang ingin menguasai atau ingin memiliki, ingin menghegemoni itu bisa disebut sebagai mania. Jadi mania, eros juga. Eros itu juga ingin menguasai, ingin
memiliki. Nah, inilah yang bisa menimbulkan atau melahirkan rasa cemburu. Sekali lagi ya, ini bukan cinta sejati. Cinta sejati hanya memberi, memberi, dan memberi. Sedangkan cinta yang sifatnya mania atau eros, ini adalah ingin menguasai atau memiliki. Dan inilah yang bisa menimbulkan rasa cemburu. Karena takut kehilangan. Semakin kita memiliki seseorang, semakin kita akan takut kehilangan seseorang. Nah, sahabat-sahabatku, jika kita sudah mengetahui akar permasalahannya, tadi pertama kita tahu, cemburu itu rasanya nggak enak banget, nyesek banget, dan menyiksa. Aktivitas-aktivitas kita sehari-hari yang lainnya bisa terganggu hanya gara-gara kecemburuan. Dan jika tidak terkontrol, tidak terselesaikan, kecemburuan bisa menimbulkan, membuahkan kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Nah, sahabat-sahabatku, kalau kita sudah tahu ya, akibatnya nggak enak, rasanya sangat menyiksa, dan juga sudah tahu akarnya, yaitu adalah hasrat memiliki atau menguasai seseorang. Maka sekarang kita bisa tahu bagaimana tips atau cara mengatasinya. Dan tips atau caranya yang dibutuhkan hanya satu saja. Betul, hanya satu. Yaitu kesadaran. Nah, kesadaran tentang apa? Sadar bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar bisa menguasai atau memiliki seseorang. Mengapa? Sebab sejatinya, jangankan orang lain, entah itu suami, istri, pacar, kekasih, sedangkan jiwa raga kita sendiri, dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita, sejatinya bukan betul-betul milik kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin jika saya tidak benar-benar memiliki jiwa dan ragaku sendiri, kemudian tiba-tiba aku bisa betul-betul memiliki seseorang? Itu mustahil. Jadi sahabatku, yang dibutuhkan adalah kesadaran ini, yaitu bahwa segala-galanya sesungguhnya bukan milik kita. Sadarilah, 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 sadarilah. Sadar bahwa semua-muanya sejatinya hanya milik Dia. Jika kita sempat sedikit merasa memiliki, sebenarnya bukan betul-betul memiliki, tetapi kita hanya dititipi, dipinjami, diberi sedikit kuasa untuk menjaga dan merawat sesuatu yang dititipkan kepada kita itu. Sadarilah, sadarilah, karena semuanya bukan punya kita. Sadarilah, sadarilah, bahwa segalanya adalah miliknya. Kalau kita sadar, sahabat-sahabatku, semua-muanya di muka bumi ini adalah milik Dia, termasuk jiwa raga kita, juga jiwa dan raga seseorang yang kita sayangi itu, semuanya bukan milik kita. Maka niscaya tidak akan muncul suatu bentuk kecemburuan yang kebangetan, atau hasrat memiliki, hasrat menguasai yang terlalu berlebihan. Bisa kita merasa memiliki kekasih hati kita, suami kita, istri kita, nggak apa-apa. Tapi ketika orang ini sadar bahwa sebenarnya jiwa dan raganya juga bukan miliknya, maka tidak akan tertimpa atau ketiban dengan rasa cemburu yang terlalu menyiksa. Karena ada kesadaran. Jadi bedanya antara yang sadar dan nggak sadar. Orang yang sadar bahwa seluruh jiwa raganya bukan miliknya, semua-muanya di muka bumi adalah milik dia,
maka bisa ketimpa rasa cemburu, tapi tidak akan larut dan tidak akan tersiksa sampai aduh sakitnya tuh di sini. Tidak akan sampai larut, ya. Jadi itu sahabat-sahabatku, tipsnya sederhana. Nah, memang ini tidak serta-merta, perlu berlatih dan perlu diingatkan. Karena kadang pikiran kita oleh dogma dunia ini kita diajar bahwa kita harus memiliki ini, memiliki itu, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Sehingga seolah-olah kita bisa memiliki sesuatu dan juga bisa memiliki seseorang. Nah, maka hipnotis yang dari kecil ditanamkan di otak kita, doktrin yang dari sejak kecil masuk ke dalam pikiran dan hati kita, ini harus dituntaskan dengan kesadaran. Yaitu diingatkan terus-menerus. Diingatkan setiap hari, diingatkan setiap hari. Bahwa sadarilah, sadarilah bahwa semuanya bukan milik kita. Sadarilah, sadarilah, karena segalanya adalah miliknya. Baik sahabat-sahabatku, sekian tips dan cara mengatasi rasa cemburu, menyikapi kecemburuan. Semoga bermanfaat. Shalom dari saya, warta kabar gembira bagi dunia.